Kalau selama ini kita memberi kepada Tuhan karena berharap Tuhan membalas lebih banyak, hati-hati, jangan-jangan kita sedang bertransaksi dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan iman transaksi. Selamat pagi jemaat Tuhan, jangan memberi untuk membeli berkat Tuhan. Filipi 4 ayat 17-22. Tuhan, saya sudah memberi banyak, sekarang giliran Tuhan memberkati saya. Benarkah demikian cara kerja-kerjaan Allah? Dalam Filipi 4 ayat 17 sampai yang ke-22 justru memberikan penjelasan yang jauh dari apa yang ada dalam benak kita. Paulus berkata, bukan pemberian itu yang kucari melainkan buahnya. Perhatikan, Paulus tidak berkata saya senang karena uang kalian sudah masuk. Paulus berkata saya melihat buah iman dari pemberian yang kalian berikan. Artinya yang menjadi perhatian Paulus di sini bukan pertama-tama karena uangnya, tetapi hati di balik pemberian itu. Seseorang bisa saja memberi banyak jemaat Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Seseorang juga bisa memberi sedikit, tetapi pemberiannya lahir dari kasih, iman, dan pengorbanan kepada Tuhan. Yes, memang manusia melihat nominal, tapi waspadalah, Tuhan melihat hati kita. Nah, kemudian Paulus menyebut pemberian jemaat Filipi ini sebagai sebuah persembahan yang harum, sebuah korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kenapa demikian? Ya karena pemberian mereka bukan sekedar bantuan kepada Paulus. Mereka sedang mengambil bagian dalam pekerjaan Injil. Mereka berkata melalui tindakan mereka, kami mungkin tidak berada di garis depan pelayanan, tetapi kami mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang menjadikan persembahan itu berkenan dan harum di hadapan Tuhan. Dan inilah pemberian yang benar jemaat Tuhan. Bukan Tuhan saya sudah memberi supaya engkau membalas, tetapi Tuhan semua yang saya miliki berasal darimu. Pakailah hidupku dan milikku untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Nah, ayat ini seringkali dan sangat seringkali disalahgunakan seolah-olah Tuhan berkata, berikan uangmu maka aku akan membuatmu kaya. Oh tidak, Paulus tidak sedang menjual formula kekayaan di sini. Perlu diperhatikan dengan saksama kata keperluan, bukan semua keinginan. Dan beberapa ayat sebelumnya Paulus berkata bahwa ia telah belajar hidup dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Jemaat Tuhan, jadi iman bukan berarti hidup kita selalu cukup atau berkelimpahan. Iman berarti dalam kelimpahan maupun kekurangan kita tetap percaya kepada Allah. Nah, hari ini mungkin kita punya usaha sedang sepi, rekening saudara sedang menipis, pelayanan sedang berat, atau doa belum mendapatkan jawaban. Jangan langsung berkata Tuhan meninggalkan saya. Jemaat Tuhan, Allah tetap menjadi sumber kecukupan kita. Pekerjaan adalah hanya saluran, bisnis hanyalah alat, gaji hanyalah alat. Tuhan memberkati kita, Tuhan memakai segala sesuatu bisa menjadi sumber berkat buat kita. Nah, lihatlah bagaimana Paulus menutup bagian ini. Setelah berbicara tentang pemberian dan pemeliharaan Allah, ia berkata, bagi Allah dan Bapa kita kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, inilah tujuannya. Bukan manusia yang dimuliakan, bukan uang yang dimuliakan, tetapi Tuhan yang dimuliakan. Dan hari ini tanyakan kepada diri kita, mengapa saya memberi? Mengapa saya memberikan persembahan? Mengapa saya berkorban? Apakah karena saya mau diberkati Tuhan atau sebaliknya? Karena saya mau mengasihi Tuhan dengan segala apa yang saya miliki. Dan saya harap jawaban dari pertanyaan tadi adalah poin yang kedua. Sebagai respon kasih kita kepada Tuhan, sebagai respon iman kepada kita kepada Tuhan, kita memberi segalanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami dengan hati yang demikian. Kami memberi, kami melakukan segala sesuatu karena kami mengasihi Tuhan. Sebab bagi Engkau segala pujian, kemuliaan, dan hormat, kejayaan selama-lamanya. Berkati umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.